mayoritas Kristen masih kayak bapak ini di Indonesia. Ya, jadi begitulah teman-teman, kita berapologet itu halangannya bukan dari Islam doang ya, tapi dari beberapa orang yang nggak sepaham dengan kita ya pasti ada halangan gitu, yang malah berusaha menghalangi. Malahan dari beberapa kita ada yang berusaha membocorkan identitas kita. Luar biasa. Iya, orang-orang Kristen sendiri yang sukanya mengancam kita dan membocorkan identitas. Gua ancam lu Sophia tuh, bocorin aja, emang gua takut. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Mubarak Channel. Ini ada video dari sekelompok apologet Oten. Di dalamnya ada Sopiatul, Kiamat, Sang Penggugat dan yang lainnya. Mereka diberi masukan dan kritik oleh seorang bapak yang beragama Kristen, tentang cara apologet mereka yang selalu menghujat, dan dapat berdampak buruk terhadap kerukunan hidup. Akan tetapi, dengan angkuhnya mereka tidak menerima masukan tersebut. Nah, bagaimanakah perilaku gerombolan penghujat dalam berdiskusi dengan bapak Kristen itu? Mari kita simak videonya. Tahu sendiri kehidupan di Indonesia tuh, ya katakan saya bilang. Terus saya mau harus seperti apa? Orang saya berkarir itu di luar, 15 tahun saya di luar. Nah, saya mau apa yang mau saya lakukan di Indonesia? Ya nggak bisa, liburan aja ke Indonesia sama anak-anak sama keluarga. Sudah, saya rasa udah kepanjangan lah ya, udah panjang lebar kita ini. Ada keraguan kita. Tetap kuku sendiri dengan pendapat. Ya udah, begini pola pikir bapak yang salah. Bapak menganggap anaknya bapak dibully itu karena kita berapologet, gak ada hubungannya, Nah, itu. Ada dampak-dampak juga ke sana, Pak. Teman-teman semua ya, dampak-dampak itu semua perbuatan, Pak. Sebelum ada apologet juga mereka sudah membuli kok. Saya juga. Kita nggak berapologet pun juga ada dampaknya. Ini Pak. Makanya tadi saya sudah bilang ada negatif, ada positifnya Pak. Ketika kita merespon atau melakukan sesuatu, kita nggak bisa menggiri itu Pak. Kita nggak melakukan, ada juga positif dan negatifnya. Kita melakukan hal seperti ini, ada juga Pak positif dan negatifnya. Jadi mereka memang diajarkan kebencian. Tapi bohong. Tanpa kita melakukan apa-apa pun udah dibenci Pak. Saya tidak percaya. Sama kayak orang. Udah cukup lah ya, udah kepanjangan juga dari tadi. Nggak ada Islam naik nanti. Ya sudah lah Pak. Saya turun ya. Ini saya cuma istilahnya sharing-sharing sambil inilah belajar lah gitu. Gimana sih? Oke, nyimak aja terus Pak. Ya. Kalau saya saran itu satu aja Pak. Bapak perkuat iman Bapak untuk memberikan pemahaman kepada anak Bapak. Itu aja. Iya, tapi kan saya udah serahkan juga di sekolah itu, sekolah Kristen itu. Oke. Oh, yang paling penting itu orang tua Pak, nggak mungkin enggak. Itu aja ya Pak ya. Thank you ya Pak ya. Ya, pesan terakhir saya ya. Kalaupun kita apologet Kristen tidak ada di TikTok dan YouTube, itu yang Islam merajalela. Bohong. Yang bener. Nah. Udah cukup kepanjangan. Ya Pak. Oke, saya keluar ya. Ya. Ya Pak, Tuhan berkati Bapak Pak sama anak-anak Bapak. Berkati ya Pak ya. Thank you Pak. Nah, itulah tingkah laku mereka yang gak bisa menerima masukan, padahal dari kaumnya sendiri, dan malah menyalahkan Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kebencian. Jelas ini tuduhan ngawur. Nyatanya mereka hidup di Indonesia yang mayoritas Islam, tetapi mereka selaku kaum minoritas aman dan damai, hidup berdampingan dengan umat Islam. Mereka itu segerombolan Oten penghujat akut, yang selalu mencari kesalahan-kesalahan ajaran Islam, dengan memelitir Al-Quran dan hadis, yang mana sebenarnya, jika ditelaah secara jujur, mereka tidak akan menemukan kesalahan dalam ajaran Islam. Ya, udah lanjut ya, Malik ya. Gue di bawah aja dulu. Mayoritas Kristen masih kayak bapak ini di Indonesia. Ya, jadi begitulah teman-teman, kita berapologet itu halangannya bukan dari Islam doang ya, tapi dari beberapa orang yang nggak sepaham dengan kita ya pasti ada halangan gitu, yang malah berusaha menghalangi. Malahan dari beberapa kita ada yang berusaha membocorkan identitas kita. Bagus. Luar biasa. Iya, orang-orang Kristen sendiri yang sukanya mengancam kita dan membocorkan identitas. Gua ancam lu Sophia tuh, bocorin aja, emang gua takut. Iya.
Jadi sekarang gua tunggu. jadi kita sebagai apologet minta tolong bantu doanya, bantu doa aja yang paling penting supaya kita tetap hidup, dilindungi, bernapas dan juga bertambah ilmu untuk menyadarkan, membantu membuka dalil-dalil Islam yang kurang ajar. Mana mereka berkomentar itu menunjukkan mentalnya, imannya, percayanya kan dan kedengkian hati mereka. Mereka itu adalah manusia-manusia yang iri dengki. Bener Din, mereka itu termasuk manusia yang iri dengki terhadap ajaran Islam. Kerjaannya memelintir dalil seenak congornya. Ya sama seperti kamu ya Din. Ya, teman-teman, bantu doanya yang paling penting. Ya, bantu doanya teman-teman ya. Kita nggak minta-minta koin kok. Ya, kita nggak seperti Zuma. Kita nggak perlu naik haji. Ya, saya bisa pergi sendiri ke luar negeri. Saya sudah sering ke luar negeri. Ya, nggak perlu minta koin kalian. Doakan juga untuk teman-teman yang belum paham tentang Kristen, yang mau belajar supaya mereka didekatkan sama Tuhan, mengenal Tuhan dan berada di jalan Tuhan. Amin, amin. Doakan juga yang suka ngancam-ngancam. Ini gue rekam gitu. Iya, mereka suka gitu. Dan banyak ya orang-orang sendiri yang ngancam-ngancam. Gue bocorin lu identitas lu gini-gini. Ih, emang kita takut, ya? Kita nggak takut teman-teman. Kita sudah tahu resikonya. Cuman saya seperti Ki Ahmad, dia bisa desa, saya nggak mau terkenal. Nanti kalau kalian lihat saya, nanti kalian bisa menyembah saya. Ya, bisa disembah saya sebagai Ratu Sofiato, ya kan? Bahaya. Iya, dari kisah Bapak itu tadi saya dapat ya poin, cuman tadi Bapaknya udah turun. Jadi yang perlu diketahui ya, ketika bocah-bocah itu bisa menghina, itu mereka dapat itu pasti dari orang tuanya, entah di tempat pengajiannya juga. Itu ada dua kemungkinan itu. Gimana mereka bisa tahu cerita itu pasti diajarin sama guru ngaji. Aku ngerti sendiri, kayaknya orang Arab atau orang mana ya. Anak kecil loh, masih 2-3 tahun tuh baru belajar ngomong. Dan itu either dari orang tuanya atau dari guru-guru ngajinya. Mereka sudah dicekokin pemahaman Kristen itu najis, kafir, Tuhannya 3, menyembah manusia. Tanpa kita berapologetika pun kita sudah kena, Pak. Ya, cuman Bapak aja nggak sadar-sadar. Kebanyakan nonton drama Korea kali ya. Kalau udah kalah main Mobile Legends, pasti teman satu tim dicari kesalahan kan. Kadang dibilangnya level lawan lebih tinggi. Padahal dia sendiri yang bego main kan. Ya itulah, tabiat orang kafir yang terus berusaha memusuhi Islam, dengan menghalalkan segala cara, tanpa berpikir panjang dampak ke depannya, yang akan mereka dapatkan dari perbuatan mereka itu. Baiklah sampai di sini dulu tayangan hiburan lawak, dari gerombolan Oten penghujat, yang susah dikasih masukan positif temannya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.